Selamat pagi anak kami sekalian, apa kabar? Kami harap anak didik kami semua masih tetap semangat ya. Walaupun masih tetap dalam situasi jaring, namun kami harapkan bahwa kami semua bisa berjuang untuk dapat mengikuti pembelajaran dalam bentuk daring ini. Oke, kita mulai dengan doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan atas rahmat yang Kau berikan bagi kami teristimewa untuk sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan memulai kembali pembelajaran kami ini. Sertai kami selalu supaya kami mampu memberikan hati dan pikiran kami kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik sekalian, apakah kamu siap semua? Kami harap anak didik kami ini tetap semangat ya nak, walaupun situasi alam masih membuat kita bertemu dalam jaringan hingga saat ini. Baik, apakah anak-anak kami pernah melihat sebuah bangunan? Sebuah bangunan tersusun atas batu merah yang mana dibentuk menjadi sebuah bangunan dengan semen, kapur, air, kemudian yang mana sudah direncanakan sedemikian oleh tukang bangunan sehingga kita dapat melihat susunan-susunan dari batu bata tersebut ya. Namun kalau kita ikuti atau kita teliti, susunan batu bata tersebut sama ukurannya semua. Kalau tidak, pasti bangunannya mencong. Kalau bangunannya mencong, berarti bangunan itu tidak kukuh. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada bencana alam, bangunan tersebut pasti cepat roboh. Maka, oleh tukang bangunan sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin sehingga kokoh bangunan tersebut. Berarti susunan batu bata yang dibuat tersebut pasti teratur ya. Oke anak kami sekalian, antara batu bata yang satu, bata yang kedua, kemudian semennya, kapurnya, pasirnya, airnya, ini termasuk sudah membentuk suatu organisasi ya. Kenapa dikatakan membentuk suatu organisasi? Karena susunannya sudah tersusun atas beberapa bagian. Demikian halnya kalau kita amati tangan kita. Coba kamu amati tanganmu nanti ya. Apakah kamu melihat bahwa di tangan kita itu ada seperti bentuk kotak-kotak? Kalau di tangan saya ada itu. Berarti tubuh kita pun tersusun atas unit-unit yang mana memiliki struktur yang sama. Oke. Penyusun tubuh kita itu dari tingkat terendah tersusun atas sel, jaringan, organ, sistem organ, dan akhirnya membentuk makhluk hidup, membentuk organisme hidup. Baik, sebagaimana Ibu katakan tadi bahwa tangan kita ini, tubuh kita ini dari bagian luar sudah menampakkan bagian
penyusun terluar yang dikatakan dengan sel. Dengan demikian, apa itu yang dikatakan dengan sel sebenarnya? Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Maka untuk melihat bagaimana sel kita ini, bagaimana bentuk sel kita ini yang lebih jelas, sebenarnya bisa kita amati dengan menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop, yang mana pertama sekali sudah ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Baik, bagian-bagian sel itu tersusun atas apa saja? Bagian-bagiannya adalah yang pertama membran sel yang sering disebut dengan selaput sel. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk melakukan pertukaran zat, baik berupa oksigen, makanan, sisa metabolisme, pun dikatakan membran sel itu berperan untuk membungkus sel. Yang kedua adalah inti sel yang sering kita sebut dengan nukleus. Apa fungsinya? Fungsinya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengatur semua kegiatan sel. Sedangkan bagian ketiga adalah sitoplasma, yang mana di dalam sitoplasma tersebut terdapat organel-organel, antara lain adalah ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai sintesis protein. Yang berikut yang terdapat di dalam sitoplasma adalah mitokondria. Fungsinya adalah sebagai respirasi sel. Respirasi itu sama dengan pernapasan, ya nak. Jadi untuk pernapasan sel yang berperan adalah mitokondria. Untuk yang ketiga adalah badan Golgi. Ini pun terdapat di mana tadi, nak? Di dalam sitoplasma. Apa peranannya? Peranannya adalah sebagai alat ekskresi atau alat pengeluaran. Ya. Yang berikut adalah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada yang halus, ada yang kasar. Apa fungsinya, nak? Yaitu untuk mensekresikan protein dan lemak. Apa itu sekresi? Apa itu ekskresi? Kalau ekskresi tadi merupakan alat pengeluaran zat dari dalam tubuh keluar. Contohnya ginjal adalah mengeluarkan air urin atau air seni. Ya, keluar dari dalam tubuh melalui organ-organ pengeluaran kita. Ya, melalui salurannya, melalui uretra. Ya. Nah, kemudian melalui apa nih katanya itu? Apa itu alat pengeluaran kencing kita? Untuk laki-laki apa namanya? Untuk perempuan apa namanya? Ya. Melalui organ kelamin kita itu, nak. Nah, kemudian selain retikulum endoplasma, selain ekskresi ada yang dikatakan dengan sekresi. Kalau sekresi memang bisa dikatakan itu termasuk mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh karena masih, atau bukan mengeluarkan zat sisa ya, mengeluarkan zat dari dalam tubuh karena masih dibutuhkan tubuh. Contohnya tadi adalah bila kita itu tidak bisa makan selama 1 minggu, kita masih dapat bertahan hidup karena apa? Lemak di dalam tubuh bisa dijadikan sebagai cadangan makanan. Jadi berarti dari tubuh dikeluarkan lemak untuk dibutuhkan tubuh, bukan dikeluarkan ke luar tubuh. Ya. Jadi sekali lagi, lemak itu di dalam tubuh berperan sebagai cadangan makanan pada saat kita itu tidak bisa memasukkan makanan ke dalam tubuh. Jadi yang dari dalam tubuh itu dikeluarkan dari tempatnya untuk dimanfaatkan di dalam tubuh. Itulah beda ekskresi dengan sekresi. Kalau ekskresi memang
terjadi pengeluaran zat tadi karena itu tidak dibutuhkan tubuh. Kalau sekresi, zat tertentu dikeluarkan dari dalam tubuh ke dalam tubuh karena dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah vakuola. Ini juga tersimpan di dalam sitoplasma. Vakuola ini ada yang berdenyut, itu berfungsi untuk sebagai alat pengeluaran. Sedangkan kalau vakuola makanan itu berperan untuk dijadikan sebagai tempat pencernaan. Apa lagi organel sel yang tersimpan di dalam sitoplasma? Yaitu kloroplas. Kloroplas merupakan tempat penyimpanan klorofil. Ya. Kemudian kita coba perhatikan gambar sel tadi. Ini termasuk gambar sel tumbuhan anak, di mana di bagian ini disebut dengan dinding sel. Lalu ini adalah selaput atau membran plasmanya. Yang ketiga yang di tengah ini dikatakan dengan nukleus ataupun inti selnya. Lalu retikulum endoplasmanya ini yang kasar. Ya. Kemudian ada juga ini ribosom. Terus ini sitoplasmanya. Lanjut badan Golgi. Mitokondria ini seperti selop atau sandal. Kemudian vakuola makanannya seperti danau toba ini. Dan kloroplasma ataupun tempat penyimpanan klorofil itu ini. Oke anak kami sekalian, untuk pertemuan kita sampai di sini dulu. Untuk tugas nanti yang Ibu akan kirimkan melalui WA. Sekian dan terima kasih atas perhatian kamu anak-anak. Mudah-mudahan nanti video ini bisa diulang-ulang putar untuk lebih memahami pembelajaran tersebut. Tambahannya nanti nak, tolong buat ringkasanmu ya dari buku paket. Jadi artinya apa yang saya utarakan dalam video tadi ikuti, kemudian pindahkan juga itu nanti ke dalam buku catatanmu. Lalu tugas-tugas nanti yang akan diberikan silakan dikerjakan. Dan hari ini juga silakan Anda kirimkan hasilnya ke WA Ibu Rumah Pea. Oke anak kami sekalian, mari anak kami supaya tetap semangat ya nak. Oke, sekian dan terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan doa. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat yang sudah kami terima daripadamu. Berkati kami semua supaya apapun yang sudah kami dapatkan dapat menjadi bekal hidup untuk anak didik kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.